Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam dunia kewirausahaan, yaitu menyusun bisnis plan atau rencana usaha dan proposal. Apakah Anda sedang memulai bisnis baru, atau ingin mengembangkan usaha yang sudah ada? Memiliki rencana yang jelas dan terstruktur adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas apa itu bisnis plan, mengapa penting untuk menyusunnya, serta langkah-langkah praktis yang perlu Anda ikuti untuk membuat proposal yang menarik dan meyakinkan. Kami akan membahas komponen-komponen utama yang harus ada dalam bisnis plan, mulai dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Anda juga akan belajar bagaimana cara menyampaikan ide-ide Anda dengan cara yang persuasif untuk menarik perhatian investor dan mitra bisnis. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lewatkan informasi berharga yang bisa membantu Anda meraih impian kewirausahaan Anda. Mari kita mulai. Menyusun bisnis plan atau rencana usaha merupakan langkah krusial bagi setiap entrepreneur, baik yang baru memulai bisnis maupun yang sudah berpengalaman. Sebuah bisnis plan yang baik berfungsi sebagai peta jalan yang jelas, mengarahkan pemilik usaha dalam meraih tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Rencana ini tidak hanya membantu dalam merumuskan visi dan misi bisnis, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana bisnis akan beroperasi, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan. Di dalam bisnis plan, bagian analisis pasar sangat penting, karena disinilah pengusaha harus memahami target audiens, karakteristik pelanggan, serta tren dan dinamika industri yang relevan. Dengan analisis yang mendalam, pengusaha dapat merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pendekatan yang sesuai. Selain itu, bagian mengenai struktur organisasi dan manajemen juga perlu dicantumkan, karena hal ini menunjukkan bagaimana bisnis akan dijalankan dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional. Proyeksi keuangan yang realistis, mencakup estimasi pendapatan, pengeluaran, dan titik impas, juga sangat krusial untuk meyakinkan investor bahwa rencana usaha ini layak dan berpotensi untuk menguntungkan. Dalam konteks proposal, dokumen ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang menjelaskan ide bisnis secara ringkas namun komprehensif kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, bank, atau mitra potensial. Proposal yang efektif harus mampu menarik perhatian dan memberikan keyakinan bahwa ide yang diajukan memiliki nilai dan potensi untuk berhasil. Oleh karena itu, penyusunan proposal harus mempertimbangkan elemen-elemen seperti kejelasan, keakuratan, dan daya tarik visual, serta harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin muncul dari pihak yang tertarik untuk berinvestasi. Dengan demikian, menyusun bisnis plan dan proposal bukan hanya tentang menciptakan dokumen tertulis, tetapi juga tentang mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bisnis yang akan dijalankan, serta menyiapkan argumen yang kuat untuk mendukung visi dan strategi yang telah dirumuskan. Setelah memahami pentingnya bisnis plan dan proposal, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan rencana tersebut dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Dalam menyusun rencana usaha, pengusaha harus proaktif dan responsif terhadap tren dan tantangan yang dihadapi oleh industri mereka. Misalnya, perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi, atau munculnya kompetitor baru dapat memengaruhi arah bisnis. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan analisis dan pembaruan pada bisnis plan secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Selain itu, penyusunan bisnis plan harus melibatkan berbagai perspektif. Mengajak tim atau rekan bisnis untuk memberikan masukan dalam proses ini akan memperkaya ide dan menghasilkan rencana yang lebih solid. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengusaha dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang yang mungkin tidak terlihat jika disusun secara individu. Melakukan diskusi dan brainstorming juga dapat meningkatkan komitmen tim terhadap rencana yang telah disusun, karena mereka merasa memiliki kontribusi dalam proses tersebut. Pada akhirnya, bisnis plan dan proposal bukan hanya alat untuk menarik investor,
tetapi juga merupakan dokumen hidup yang membantu pengusaha untuk tetap fokus pada tujuan mereka. Rencana ini harus terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan pasar. Dengan menyusun bisnis plan yang matang dan proposal yang menarik, pengusaha akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Melalui persiapan yang baik, mereka tidak hanya dapat mengoptimalkan potensi usaha, tetapi juga menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan komunitas di sekitar mereka. Sebuah bisnis yang dipersiapkan dengan baik adalah bisnis yang mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Dalam konteks peningkatan intensitas persaingan pasar, penting bagi pengusaha untuk tidak hanya memiliki bisnis plan dan proposal yang baik, tetapi juga untuk selalu memantau dan mengevaluasi strategi mereka agar tetap kompetitif. Persaingan yang semakin ketat memaksa perusahaan untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat. Misalnya, dalam industri yang berkembang pesat seperti teknologi, perubahan terjadi dengan sangat cepat, sehingga bisnis yang tidak mampu mengikuti tren terbaru dapat tertinggal. Oleh karena itu, pengusaha perlu menyertakan analisis pesaing dalam bisnis plan mereka, yang mencakup siapa saja pesaing utama, kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi yang mereka terapkan. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang kompetitor, pengusaha dapat mengidentifikasi celah pasar yang dapat dimanfaatkan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas layanan, atau penyesuaian harga. Selain itu, dengan meningkatnya persaingan, penting untuk fokus pada diferensiasi produk atau layanan. Pengusaha harus mencari cara untuk menawarkan nilai tambah yang unik kepada pelanggan, baik melalui inovasi produk, layanan pelanggan yang lebih baik, atau pengalaman berbelanja yang lebih menyenangkan. Ini semua harus tercermin dalam rencana usaha yang disusun, agar mampu memberikan arahan yang jelas dan strategi yang terukur dalam menghadapi kompetisi. Selain itu, penting untuk memanfaatkan teknologi dan alat pemasaran digital untuk memperkuat posisi di pasar. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform online, perusahaan yang mampu mengadopsi strategi pemasaran digital yang efektif akan memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini mencakup penggunaan data analitik untuk memahami perilaku pelanggan, segmentasi pasar, serta strategi iklan yang lebih terarah. Pengusaha harus menyertakan aspek ini dalam rencana mereka, mengingat bahwa pemasaran yang tepat sasaran dapat membantu menarik pelanggan baru sekaligus mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dengan demikian, dalam menyusun bisnis plan dan proposal, pengusaha harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan pasar yang dinamis, mengidentifikasi peluang di tengah persaingan yang ketat dan merumuskan strategi yang fleksibel adalah kunci untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis. Pengusaha yang proaktif dalam memahami kondisi pasar dan melakukan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan akan lebih mampu bertahan dan berkembang, meskipun berada dalam ekosistem yang penuh tantangan. Perubahan perilaku konsumen merupakan faktor krusial yang harus dipertimbangkan dalam menyusun bisnis plan dan proposal. Konsumen saat ini semakin cerdas dan memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi berkat kemajuan teknologi dan internet. Mereka tidak hanya mencari produk atau layanan berkualitas, tetapi juga menginginkan pengalaman berbelanja yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memahami tren perilaku konsumen yang sedang berkembang dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan. Salah satu perubahan signifikan dalam perilaku konsumen adalah meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsumen kini lebih memilih merek yang menunjukkan komitmen terhadap lingkungan dan sosial. Mereka cenderung melakukan penelitian mendalam sebelum membeli produk, mencari tahu tentang praktik bisnis, bahan yang digunakan, serta dampak lingkungan dari produk tersebut. Oleh karena itu, pengusaha perlu memasukkan elemen keberlanjutan ke dalam bisnis plan mereka, baik itu melalui pengembangan produk ramah lingkungan, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, atau implementasi praktik bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan meningkatnya digitalisasi, perilaku konsumen dalam berbelanja juga mengalami perubahan besar.
Banyak konsumen yang kini lebih memilih berbelanja secara online dibandingkan secara konvensional. Oleh karena itu, dalam rencana usaha, pengusaha harus mempertimbangkan untuk mengembangkan platform e-commerce yang user-friendly serta strategi pemasaran digital yang menarik. Mengoptimalkan pengalaman pengguna, user experience, di situs web atau aplikasi menjadi kunci untuk menarik pelanggan dan meningkatkan konversi penjualan. Perubahan perilaku konsumen juga terlihat dari tingginya penggunaan media sosial sebagai saluran untuk mendapatkan rekomendasi produk. Banyak konsumen yang sekarang lebih mempercayai ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain di media sosial dibandingkan iklan tradisional. Ini menuntut pengusaha untuk lebih aktif di platform-platform tersebut, tidak hanya untuk mempromosikan produk tetapi juga untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Memahami cara berinteraksi dengan konsumen di media sosial dan menciptakan konten yang menarik akan menjadi bagian penting dari strategi pemasaran yang harus diintegrasikan dalam bisnis plan. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, pengusaha dapat lebih siap untuk beradaptasi dan merespons kebutuhan serta harapan konsumen. Menyusun bisnis plan yang mencakup analisis mendalam terhadap perilaku konsumen dan mengembangkan strategi yang tepat akan membantu perusahaan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pada akhirnya, konsumen yang merasa dihargai dan dipahami akan lebih loyal, sehingga bisnis dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Selain memahami perubahan perilaku konsumen, pengusaha juga harus menyadari bahwa konsumen kini memiliki harapan yang lebih tinggi terkait pengalaman berbelanja mereka. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, pelanggan tidak hanya mencari produk berkualitas, tetapi juga pengalaman yang memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan elemen pengalaman pelanggan ke dalam rencana bisnis. Hal ini dapat mencakup personalisasi layanan, di mana pengusaha menggunakan data dan analitik untuk memahami preferensi individual dan menyesuaikan tawaran mereka. Misalnya, rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan penjualan tambahan. Lebih jauh lagi, pengusaha harus memperhatikan pentingnya interaksi dan komunikasi yang transparan dengan pelanggan. Konsumen menghargai merek yang berkomunikasi secara terbuka, memberikan informasi yang jujur, dan mendengarkan masukan mereka. Dalam konteks ini, pengusaha harus memastikan bahwa saluran komunikasi, baik melalui media sosial, email, atau aplikasi, mudah diakses dan responsif terhadap pertanyaan atau keluhan pelanggan. Dengan meningkatkan engagement dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan, yang sangat penting di tengah persaingan pasar yang ketat. Di era digital ini, pengusaha juga perlu memperhatikan tren omnichannel, di mana konsumen berinteraksi dengan merek melalui berbagai saluran, baik online maupun offline. Memastikan konsistensi pengalaman pelanggan di seluruh saluran ini menjadi tantangan tersendiri. Dalam menyusun rencana usaha, pengusaha harus mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan semua titik kontak pelanggan sehingga pengalaman berbelanja terasa mulus. Misalnya, konsumen yang melakukan pembelian online harus dapat dengan mudah mengembalikan barang di toko fisik, atau sebaliknya. Dengan demikian, menciptakan pengalaman pelanggan yang holistik dan terpadu akan semakin memperkuat posisi merek di pasar. Di samping itu, tren seperti penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, AI, dan analitik data, harus diperhitungkan dalam rencana bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pengusaha dapat meningkatkan efisiensi operasional, memahami pola konsumsi, dan merespons dengan cepat terhadap perubahan preferensi konsumen. Penggunaan chatbots untuk layanan pelanggan, misalnya, dapat memberikan respons cepat terhadap pertanyaan pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan mereka. Akhirnya, dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen, pengusaha harus terus berinovasi dan belajar. Rencana usaha yang baik harus cukup fleksibel untuk memungkinkan penyesuaian berdasarkan feedback pelanggan dan perubahan tren. Melalui pemantauan terus-menerus terhadap pasar dan perilaku konsumen, perusahaan dapat beradaptasi dengan cepat dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah.
Dengan pendekatan yang proaktif dan responsif, pengusaha akan lebih mampu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi bisnis mereka. Sebagai penutup, penting untuk menyadari bahwa menyusun bisnis plan yang komprehensif dan adaptif adalah langkah kunci dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terus-menerus terjadi di pasar. Dalam konteks perubahan perilaku konsumen, pengusaha dituntut untuk lebih peka terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Dengan memahami dan mengintegrasikan tren serta harapan konsumen ke dalam rencana usaha, perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih efektif dan relevan. Selain itu, pentingnya teknologi dan inovasi dalam bisnis tidak dapat diabaikan. Menggunakan alat dan platform digital yang tepat akan membantu pengusaha untuk berinteraksi dengan pelanggan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi pasar. Oleh karena itu, bersiap untuk beradaptasi dan belajar dari perubahan adalah kunci untuk meraih sukses dalam dunia kewirausahaan yang kompetitif. Akhir kata, setiap pengusaha memiliki potensi untuk sukses jika mereka mampu menyusun rencana yang matang, responsif terhadap perubahan, dan selalu berorientasi pada pelanggan. Teruslah belajar, berinovasi, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, karena inilah yang akan membedakan bisnis Anda dari yang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi Anda dalam perjalanan kewirausahaan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.